Oke teman-teman, ketemu lagi dengan gua Nugrah. Eh, Gini amat pencahayaannya ya. Lo mati lampu. Oh, ini baru bagus teman-teman ya. Oke. Jadi hari ini, sih malam ini saya akan mereview buah peralatan produksi konten kreatif yang kayaknya teman-teman pasti bakal butuh banget ya. Jadi kita nggak review drone dulu, kita nggak review drone, nggak review kamera, nggak review tripod, tapi kita akan mereview sebuah barang yang bener-bener racun banget. Oke, dan hari ini akan kita review adalah sebuah monitor eksternal dari Godox. Jadi monitor yang akan kita review hari ini adalah monitor dari Godox, yaitu adalah Godox GM55. Jadi yang dimana ini adalah sebuah monitor on kamera beresolusi 4K ya, dan selain itu dia juga udah touchscreen teman-teman. Keren banget ya. Jadi dan untuk dusnya ini kesannya ini mewah banget ya. Untuk gambar monitornya ini dia glossy. Begitupun di baliknya nih, dia glossy ya, bercahaya kalau kena lampu nih, kena lighting saya itu dia bercahaya. Dan belakangnya itu hitam doff, dan juga untuk sampingnya itu dia dikasih aksen kuning-kuning kayak gini. Jadi sama kayak khas logonya Godox ya, yang warnanya itu kuning keoren-orenan kayak gini. 5,5 inci 4K HDMI touchscreen on camera monitor. Jadi ya, kita udah tahu ya, dia touchscreen kemudian dengan ukurannya itu 5,5 inci. Monitor ini juga sebelumnya udah pernah aku buka dan udah pernah aku pakai juga. Jadi bukan unboxing, karena waktu kemarin waktu saya bikin video unboxingnya itu ada beberapa hal konyol yang terjadi, seperti audionya itu dia banyak banget noise yang masuk, karena waktu itu aku recordnya itu nggak dipisah kayak gini, tapi melainkan mic ini aku jadiin mic on cam nih. Jadi mikrofon ini Rode yang aku pakai buat syuting ini aku pasangin di kamera langsung. Jadi kualitas suara yang didapetin itu kurang mumpuni, kurang bagus. Oke, sekarang kita akan langsung kita lihat-lihat dulu ya apa aja di bagian boxnya ini. Di sini di sebelah sininya itu ada terangan ya. Di sini ada Full HD ya, 1920x1080 monitor. Ini resolusinya ada 4K. Dan yang keren adalah monitor ini adalah monitor yang support 3D LUT. Jadi buat teman-teman filmmaker yang senang banget color grading, dan kalau misalnya teman-teman pengen nunjukin hasil footage kalian ke klien tapi langsung tanpa post production ya, tanpa post production tapi langsung, sebelahnya sini aja ada tulisan full touch screen operation ya pasti, kemudian ada real time monitoring. Nah, buat teman-teman yang recordnya ini sering banget bikin video pakai wireless microphone kayak saya, ini bakal kepake banget ya teman-teman ya. Real time monitoring ini aku jamin bakal kepake banget. Kemudian di sebelahnya ada tulisan power input and output. Jadi mikrofon ini mikrofon lagi. Jadi si GM55 ini dia tuh bisa dipasangin input daya dari V-mount battery ya. Jadi nggak harus selalu pakai baterai NPF. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi syuting misalnya syuting film gitu, dan monitor ini dipasang di rigging kamera teman-teman langsung colokin aja ke input dayanya ke baterai V-mount. Dan karena ada juga ada output satu lagi, jadi outputnya bisa dimasukin ke kamera sebagai via dummy battery. Jadi cukup teman-teman pakai satu baterai V-mount aja buat ngehidupin semua aksesoris yang teman-teman pakai buat syuting. Termasuk juga kadang-kadang kalau misalnya ada yang support bisa buat follow focus juga ya baterai V-mountnya ya. Kemudian ya udah semua ya di sini. Di atasnya ada tulisan what's inside ya. Di sini yang bisa teman-teman dapetin di dalam paket pembeliannya. Nih. Ada ini sun hood. Kemudian ada dust clean atau microfiber kalau kita ngomongnya. Kemudian di sini ada cold shoe bracket atau attachment yang teman-teman nanti dipasangin ke atasnya kamera. Kemudian HDMI cable to mini ya, ini buat teman-teman yang pakai Canon. Kemudian ada standar HDMI to micro, jadi buat teman-teman pakai Sony juga bisa nih.
Oke. Tanpa banyak ngomong-ngomong, kita langsung aja kita bongkar. Oke. 1, 2, 3. Wow, langsung disambut oleh sebuah kartu garansi dari Godox, PT Global Sukses Digital, Volunteer Card. Kiai Maja, Jalan Kiai Maja ini alamatnya ya. Jadi teman-teman yang punya produknya Godox mau klaim garansi bisa langsung ke alamat yang di sini. Ini ada kartu garansi dari ini, dari DOS ya. Oke, masih dibahas lah, udah pada tahu pasti. Kemudian ini ada dus yang pertama ya. Ini dus yang pertama. Kalau di paket pembelian aslinya ya, yang teman-teman dapetin itu ada 2 buah kabel, yaitu adalah kabel HDMI to mini HDMI dan 1 buah kabel HDMI to micro HDMI. Tapi yang ada di sini adalah kabel HDMI to mini HDMI karena aku pakainya kamera Canon, dan kabel micro HDMI-nya aku simpen di rumah. Jadi yang aku sekarang tunjukin itu cuman yang mini HDMI ya. Sip. Kemudian di sini ada juga, oh ya, ini attachment ya, atau bracketnya. Nah, ini adalah attachmentnya untuk si monitornya. Dan yang menarik di sini adalah ini tuh full metal teman-teman ya. Ini full metal. Dan yang lumayan, yang keren untuk bagian si pengaitnya si horseshoe-nya ini, dia itu pakai metal teman-teman. Jadi dia tuh sistemnya tuh sama kayak ini adalah Rode VideoMic Tricod yang baru aja tadi aku pakai buat ngerekam video ini. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, si attachmentnya ini atau si ulirnya ini kan dia metal ya, kurang terang, coba terangin dulu. Oke, ini tuh dia metal teman-teman, ini tuh dia metal dan ini juga metal. Aku waktu dulu pertama kali beli mikrofon ini, aku dulu kiranya tuh ini ulirnya ini yang buat si cold swing-nya ini dia dari plastik, ternyata enggak ya, dia tuh ternyata full metal. Oh ya, ini juga FYI juga buat teman-teman yang mau beli mikrofon Rode VideoMic Tricod kayak punya saya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman beli mic ini, yang otentik dari Rode adalah yang kabelnya, yang ulirnya itu dari metal atau besi ya, kayak gini, sama kayak gini. Ini juga besi, juga metal. Tapi kalau misalnya teman-teman dapatnya ini plastik, itu bisa aku pastikan mic-nya itu KW ya. Oke teman-teman, back ke topik ya. Jadi ini attachment-nya ya, udah kita bahas juga. Kemudian di dalam dusnya ini masih ada satu barang lagi, ya. Taruh di sini. Kemudian di sini tuh ada satu barang lagi, yaitu kita dapat kain microfiber. Ini kain microfiber sama ini. Oh ya, ini mendudukannya ini ya. Covernya si kabelnya micro HDMI yang saya taruh di sini. Oke, masih dibahas lah. Oke. Dan yang paling penting adalah ini. Ya, ini dia. Si monitor Godox GM55. Mahal ya kelihatannya ya. Oh ya, ini ada yang bikin mikrofon ini, mikrofon lagi. Ini ada yang bikin menurut gue ya sebuah hal yang sangat unik banget dari monitor ini, yang dimana tuh dia ini kan warnanya glossy ya, kayak metal. Padahal itu aslinya ini plastik teman-teman. Ini aslinya plastik, cuman si Godox ini dia ngedesain warnanya pinter, jadi dia tuh dibikin warnanya jadi kayak gini. Jadi seakan-akan ini adalah besi yang kesannya itu mewah. Dan di sini tuh juga ada ini konektor buat baterai NPF-nya, ada logonya Godox, ada modelnya GM55, dan ada segala macam ya. Di sini ada tulisannya power input DC 7 sampai 24 volt, power konsumsinya itu dia 7 watt. Sama power outputnya dia 8 volt sampai 1 atau 1,5 ampere. Jadi lumayan ya, lumayan gede. Oke. Dan kita akan langsung buka si monitornya ini. Nih lenshootnya lagi. Ini sunhoodnya udah kepasang ya. Nih. Ini bagian bawahnya nih dicongkel pakai kuku. Ya. Ini layarnya. Kayak gini layarnya teman-teman. Dia layarnya bening banget ya.
Tuh bening banget, kinclong banget, dan ini kelihatannya bener-bener high class banget layarnya, nggak kelihatan kayak layar murahan. Kemudian lens hoodnya pun bahannya juga bagus, lens hood lagi sunhoodnya. Kemudian oh ya, kita akan bahas dulu sekeliling dari monitor ini ya. Di sebagian sebelah kanan di sini tuh dia ada dudukan ya, dudukan baut 1.4 inci buat si attachmentnya. Kalau misalnya teman-teman mau pasang di gimbal atau di rigging, tapi posisinya dia nggak gantung, jadi kayak gini ya kurang lebih. Ini pasang ke gimbal atau ke rigging. Kemudian di atasnya di sini ada attachment lagi, lubang buat baut nih 1/4 inci. Kemudian ada, oh ya aku lupa, di sini dia ada tombol powernya. Tombol powernya di sini teman-teman ya. Jadi dia tuh sama kayak monitor punyanya Futur ya. Tombol powernya di sini. Kemudian di sebelah atas di sini udah aku jelasin, dia ada lubang buat attachment. Kemudian di sini ada dial, roda dial buat ngatur menu, dan ini juga bisa dipencet teman-teman. Oke, ini bisa dipencet ya. Kemudian ini ada tombol back di sini. Belahnya roda dial ada tombol back. Dan di sini ada tombol F1, F2, F3, F4 sampai dengan F6. Kalau nggak salah ya, ini tombolnya ini bisa di custom teman-teman. Jadi kita bisa custom ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sini udah ada settingan defaultnya. Jadi ini dia layarnya. Kemudian yang pastinya kita juga dapatin satu buah user manual dari Godox ya. User manual GM55 instruction manual ya. Di sini ada dua bahasa ya, pasti Chinese sama English. Yang ini wajib banget teman-teman baca ya. Itu wajib, harus teman-teman baca kalau pengen dianya fungsinya bisa normal. Oke teman-teman, sekarang kita waktunya kita buat nyoba si Godox GM55 ini ya. Yang pertama teman-teman butuhin, pasti butuh satu buah baterai NPF. Nih, ini aku ada baterai NPF dari Takara ya. Takara NPF 970 for Sony, yang ini bisa dibilang sih bisa dibilang intelligent battery ya, karena dia tuh pas satu dia punya indikator di depan, sama dia punya input type C sama output type A, jadi ini juga bisa jadi power bank teman-teman. Oke, kita langsung aja pasang ya di belakang, di bagian dudukannya sini monitornya. Ini ada tombol kecil tulisannya push ya, push kucing, bisa teman-teman pencet dan kita bisa langsung pasangin ya si baterai NPF nya ini. Kita tekan, pastikan kita langsung sampai dia bunyi klek. Nah, udah bunyi klek, aku pastikan dia sudah terkunci ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau nyalain, nggak usah dipencet tombol powernya, kita langsung aja pencet tombol powernya si ini. Jadi baterainya nggak usah kayak gini aja ya, langsung ditahan ya, berarti ditahan. Oh ya, aku zoom lagi, zoom sampai dia muncul logo Godox. Nah, muncul logo Godox dan dia akan masuk ke mode standby. Nah, oke. Dia sudah masuk ke mode standby. Di sini di monitor ini aku udah aktifin settingannya aku. Berupa aku juga udah aktifin di sini ada waveform ya, waveform RGB buat mantau brightness dari masing-masing warna di dalam footage kita, dan juga ada audiometer di sebelah sini. Ini buat ngecek audio dari mikrofon ataupun dari video kita. Cuman karena monitor ini dia ternyata untuk monitor ini dia untuk sistem monitor audio itu dia beda ya, nggak kayak Canon 80D yang aku punya buat ngerekam saat ini. Kalau yang ini posisi lagi dia lagi ngerekam, kita juga bisa ikut monitoring. Sedangkan kalau ini monitor ini cuma bisa monitoring via kalau misalnya kita lagi playback videonya. Oh ya, aku juga lupa di bagian bawahnya. Ini juga belum kita bahas tadi. Oke. Di bagian bawahnya si monitor ini dia ada ini ya, colokan buat kamera kontrol. Mungkin teman-teman belum tahu ya, kamera kontrol. Nah, si port kamera kontrol ini teman-teman pakai buat teman-teman pasangin satu kabel lagi, dan kabelnya itu nggak dapet dari defaultnya pembelian ini, jadi teman-teman belinya terpisah.
itu dipakai buat ngontrol si kamera. Jadi misalnya bisa ngontrol fokusnya dari sini, bisa ngontrol record, foto dan lain-lain tanpa perlu pencet tombol yang ada di kameranya. Kalau misalnya itu juga tipenya banyak banget teman-teman ya. Ada yang for Sony, ada yang for Canon, dan kalau misalnya teman-teman bingung sama nama produknya, kabelnya, teman-teman bisa baca di user manualnya ya. Di situ udah tertera jelas banget tipe-tipe dari kabel buat si kamera kontrolnya ini, karena kan buat kamera pasti beda-beda kan. Kemudian di sini ada, nah ini ada DC out-nya. Ini buat ke baterai ini, baterai dummy. Kalau misalnya teman-teman pakai rigging, jadi kamera itu nggak usah ada baterainya. Ini buat ke DC out-nya. Di sini ada input buat attachment ya, pasti 1,4 inci. Kemudian ada DC in. Nah, DC in ini dia harusnya dari baterai V-mount kalau misalnya teman-teman pakai rigging, dan ada soket buat masukin ini masukin SD card, karena ya seperti aku bilang tadi, Core monitor ini tuh support 3D LUT dan teman-teman butuh SD card buat masukin LUT-nya ke dalam monitor ini. Oke, sekarang kita akan coba nyalain dan kita akan sinkronasikan dengan kamera ini. Oke, mantap. Oke teman-teman, sekarang buat monitornya ini sekarang sudah nyambung ya. Dia udah nyambung ke kamera. Jadi si layar yang ada di kamera ini yang di belakang itu dia otomatis mati, dan sekarang saya ngelihatnya itu dari monitor Godox GM55 ini ya. Dan bisa teman-teman lihat ya, di sini dia ada tampilan yang sama ya kayak di kamera, yaitu di sini juga ada keterangan fokusnya. Aku pakai servo, kemudian settingan shutter speednya aku pakai 1/50, balas aku pakai 30 fps ya. Kemudian pelanggar hukum ya, cuman biar nggak ada light flicker makanya aku pakai 1/50, karena ini untuk lampu di bengkel saya. Dia itu lampunya tuh kira-kira tuh dia settingannya tuh di PAL ya, jadi dia sekitaran di berapa hertz ya, aku lupa. Yang jelas itu kalau pakai NTSC itu dia bakal ada flicker. Kemudian aku aperture-nya ini karena aku pakai lensa Sigma, makanya aku pakai aperture-nya itu di 3.5. Kemudian ISO-nya kalau nggak salah di 2000, cuman nggak kelihatan gara-gara ketutupan si waveform-nya ini ya, waveform RGB-nya. Oke. Dan sekarang kita akan ulik juga gimana sih cara buat masuk ke mode menu. Kalau untuk menunya kita bisa klik ini 2 kali, tap. Nah, klik layar sebelah kiri 2 kali, dan di sini depan ada focus assist. Cara aku geser dulu mikrofonnya. Oke. Di sini ada focus assist ya. Ini bisa dibilang ini kayak focus picking kalau di kamera-kamera kayak Sony atau mungkin di Canon juga, seri-seri Canon profesional tuh namanya focus picking. Nah, ini kepake banget buat teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai follow focus atau pakai manual focus. Jadi bisa kebaca ya kayak gini. Titik mana yang sedang fokus gitu. Dan di bawahnya ini ada, ini saya matiin dulu aja, ada false color. False color ini fungsinya buat ngecek exposure juga ya, exposure tapi menggunakan warna gitu, kurang lebih kayak gini. Kita matiin lagi. Kemudian ada zebra ya, teman-teman yang pakai drone DJI pasti udah pada tahu ya fungsinya si zebra ini buat apa ya, yaitu buat nutupin daerah-daerah yang overexposure ya, itu pasti ya. Kemudian di bawahnya ada monokrom ya, teman-teman sudah tahu fungsinya monokrom itu buat apa aja, jadi hitam putih. Ini kan teman-teman juga bisa pilih-pilih, jadi entah jadi warna merah, hijau atau biru. Tapi kalau monokrom pasti harusnya dia hitam putih. Ada pixel to pixel, ya aku pixel to pixel kurang paham ya fungsinya buat apa, nanti gua ulik lagi ya. Pixel to pixel coba, nggak tahu, aku masih nggak tahu fungsinya ya. Oke, gampang, nanti kita ulik lagi. Kemudian di sini ada image flip ya, ini adalah sebuah fitur yang sangat basic banget di sebuah monitor yang pasti harus ada karena ini penting banget, image flip. Kemudian bawahnya ada zoom, ini buat zoom digitalnya nih, ada 2 kali. Oke, 2 kali, kelihatan 2 kali, 4 kali. Kemudian di sini ada user, berarti ini yang sesuai dengan focal length-nya lensa aku, soalnya ini aku pakai lensa 18 mili, jadi ini hasilnya kayak gini, dan ini kalau di 2 kalinya kayak gini. Oke, kita matiin. Itu ada kamera kontrol. Nah ya, aku bilang tadi kalau misalnya teman-teman mau pakai kamera kontrol itu teman-teman harus beli kabel satu lagi ya, nanti nyolok ke kamera ya. Dan sementara fitur ini nggak bisa dipakai karena kabelnya nggak ada, gitu aja udah. Terus ada battery tip. Nah, battery tip ini fungsinya buat nampilin persentase baterai
NPF-nya, dia di sebelah sini. Kalau di sebelah sini kan baterainya kamera. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada video aspek ya, ada aspek rasio maksudnya. Aspek rasionya aku pasti pakai 16:9 karena ya ini aspek rasio basic untuk video YouTube. Dan kalau misalnya teman-teman syuting buat film, teman-teman bisa pilih juga, dia ada macam-macam ya. Kalau teman-teman buat film pakai yang 2.35:1, tapi videonya bakal ke stretch kayak gini ya, bakal kayak direnggangin. Dan ini paling-paling teman-teman pakai gini kalau misalnya teman-teman pakai lensa anamorphic ya, yang di squeeze tampilannya teman-teman bisa pakai yang 2.35:1. Tapi karena aku pakai lensa biasa, makanya aku pakai 0:9 aja. Kemudian ada center marker. Nah, center marker ini yang di tengah, titik merah yang di tengah ini itu namanya center marker, aku nyalain. Kemudian ada safety marker. Nah, safety markernya ini tuh yang kayak kotakan di sini ya, warna merah, tapi yang di bagian dalam. Kotakan ini tapi yang bagian dalam, itu center markernya. Ada marker matte. Nah, marker matte ini kayak safety marker, sama dia bagian luarnya dia tuh buat nampilin aspek rasio ya, karena aku biasanya pakai buat syuting film, jadi aku pakai markernya di rasionya 2.35:1 atau rasio film. Kemudian ada grid ya, dan sementara gridnya nggak aku nyalain, soalnya kalau misalnya aku nyalain dia jadi banyak banget kayak gini garis-garisnya, nanti yang ujungnya aku bakal bingung, karena di kamera pun udah ada gridnya, jadi nggak usah aku aktifin lah. Kemudian ada marker color. Nah, marker colornya ini bisa teman pilih ya, ada warna putih, merah, hijau, biru ataupun kuning, di langit yang biru. Kemudian tapi aku senangnya pakai yang warna merah ya, biar kelihatan kayak kamera pro, apalagi kayak kameranya Sony FX30 kan, dia marker safety-nya itu warnanya merah. Kemudian ada LUT. Nah, untuk LUT-nya sendiri ini teman-teman bisa impor LUT ya, 3D LUT-nya. Nanti dipindah dulu ke SD card, kemudian teman-teman bisa masukin ke sini. Dan teman-teman bisa impor di bagian LUT dan ada buat manage LUT-nya. Kemudian di bawahnya ada waveform, bawahnya lagi ada waveform. Waveform-nya ini aku aktifin yang RGB ya, jadi buat nampilin exposure di bagian yang RGB-nya. Ini ada macam-macam ya, ada macam-macam. Kalau yang histogram juga ada vektornya juga. Aku kalau misalnya syuting buat vlog biasanya pakainya histogram, karena itu ada yang paling sering aku pakai ketimbang waveform yang RGB. Kemudian di bawahnya lagi ada color space. Nah, untuk color space-nya ini teman-teman sama kayak settingan basic adjustment di aplikasi editing ya. Di sini ada brightness, contrast, saturation, hue, sharpness, color temperature, dan RGB. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada tombol functionnya. Ini ada F1 sampai dengan F6, bisa teman-teman klik. Nah, jadi sudah aku bilang tadi, kabelnya ini dia customize ya, bisa teman-teman pilih kebutuhannya buat apa. Cuman karena ini udah touchscreen, menurut gue ini kombo-kombonya nggak bakal terlalu kepake. Dan di bawahnya lagi ada ini settingan buat bahasa, language, ada 2 bahasa, English dan Chinese. Kemudian ada volume buat outputnya di sini. Aku pakai 100. Backlight buat kecerahannya si layar. Ini backlightnya. Pada kamera saya modern, nanti aku selesaiin dulu ya. Kemudian ada user setting. Ini tampilannya, ini aku pakainya user nomor 3. User nomor 2-nya dia back ke default ya. Dia restore lagi ke 0. User nomor 1-nya di sini aku yang settingan paling pertama sendiri ya. Ini user nomor 3 yang biasanya aku pakai buat syuting. Kemudian ada reset kalau misalnya teman-teman pengen back ke settingan defaultnya pabrik ya. Kemudian ada restore factory, clear all user setting and restore the factory state. Aku kurang paham, tapi intinya ini kayaknya buat nyelamatin data ya. Kemudian ada upgrade. Nah, kalau misalnya upgrade ini buat upgrade firmware ya, ini udah pasti ya. Ya, kalau nggak salah sih ada input kabel Type C, cuman aku kurang paham tempatnya di mana. Oke teman-teman, balik lagi. Tadi baterai kamera saya mati ya, udah habis tadi. Dan kita tadi barusan ganti baterai kameranya doang. Oke, sekarang kita lanjut lagi bahas. Oh ya, untuk sekarang tampilannya si monitor ini monitornya tampilannya cuman aku aktifin di bagian rasio gambar sama ini safety marker sama center marker. Jadi buat histogramnya itu aku nggak nyalain karena biar teman-teman bisa lihat sesuai dengan yang teman-teman lihat di kamera ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai histogram juga bisa, tinggal kalau misalnya nggak mau diklik, teman bisa pencet aja
di halaman ini dipencet sekali, scroll aja ke bagian bawah ini, berarti ke arah kanan ya scrollnya ya, ke bagian waveform, klik waveform, kita on kan, dan teman-teman harus diklik ini bagian, berarti kalau mau histogram ya itu pilih bagian histogramnya, dan dia keluar histogram seperti yang ada di kamera. Dan di histogram saya ini menunjukkan bahwa video saya ini underexpose. Padahal ini saya rekam itu udah pakai flat profile ya, tapi tetap aja dia masih underexpose. Kemudian buat waveformnya biasanya sih kalau yang itu aku pakainya histogram, vektornya enggak, cuman histogram sama RGB doang. Oke, cukup, paling itu doang sih, nggak ada yang lain. Audiometer on, waveform on. Nah, kayak gini tampilannya ya. Oke, sip. Kita akan balik lagi ke tampilan awal kameranya. Mantap. Oke teman-teman, mungkin sekian aja hasil video review saya malam ini. Soalnya malam ini ngaco mulu. Soalnya malam ini tuh panasnya nggak main-main teman-teman. Dan aku pikir udah semua yang udah aku bahas dari monitor ini. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain bisa tulis di komen. Kalau misalnya aku misalnya ada waktu, aku berusaha jawab secepatnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli monitor satu ini buat ngebantu proses produksi kalian, teman-teman bisa langsung aja klik link yang sudah aku sediakan di deskripsi buat beli monitor ini, yang pastinya harus beli dari DOS. Makasih udah nonton video saya, teman-teman. Jangan lupa like and share kalau misalnya video ini sekiranya bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan konten review ini, oke? Sekian, dan jangan lupa tetap bernafas. Thank you.